Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. We are from group 3, consists from myself, Putri Permatasari, and then Kak Ratna Indrawati and Kak Irnawati. Today we are going to explain about the process of translation. Let's get on. Okay. So there are steps we have to follow during the process of translation. The first is understanding the meaning or message of the text in the SL. Jadi kita akan menganalisa dan mengartikan kata per kata, jadi meaningnya dari kamus yang paling pertama. Yang kedua adalah looking for an equivalent meaning or message in the SL. Nah, ketika kita udah translate nih kata per kata, terus ada satu frasa atau kata yang nggak ada di kamus atau kurang pas kalau diterjemahin ke kamus bahasa Indonesia. Berarti kita harus cari padanannya. For example, kayak hold on. Nah, itu kan artinya bukan pegangan gitu, tapi lebih ke tunggu. Nah, itu contohnya equivalent meaning. Yang ketiga adalah restructuring this equivalent meaning or message in the SL into an accepted form of the text in the TL. Jadi yang terakhir adalah merestructuring kembali arti-arti itu menjadi bahasa yang sempurna atau baik di bahasa TL gitu. Nah, kemudian kita ada lagi, nah ini adalah prosesnya nih, proses dari translation itu. Nah, proses yang pertama di sini ada SL dan TL, harusnya bukan RL. Nah, SL itu adalah source language atau bahasa sumber atau SBU. TL itu adalah target language atau bahasa sasaran atau SBA. Nah, di sini ada 4 hal yang harus kita perhatikan ketika melakukan penerjemahan. Yang pertama adalah lexicon. Jadi lexicon itu kata, frase, atau ungkapan yang digunakan penulis untuk menyatakan pesan disampaikan kepada pembaca. Itu baru kata per kata. Nah, kita pindah dari kata per kata itu atau dari frase itu menjadi sebuah kalimat. Nah, di kalimat ini tentunya ada peraturan. Yang di sini ada structure grammar atau grammar structure. Nah, jadi kata frase itu atau ungkapan itu kemudian disusun menjadi kalimat atau klausa yang baik. Nah, bisa dalam menjadi bentuk pernyataan, pertanyaan, pengingkaran, kalimat aktif atau pasif, dan sebagainya. Kemudian kita pindah ke communication situation. Jadi kita analisis nih, apa sih yang ingin dikomunikasikan oleh kalimat itu kepada pembacanya atau penerjemahnya. Jadi situasi komunikasi ini adalah terdiri dari siapa mengatakan apa, siapa pembacanya, dalam kondisi apa teks itu ditulis, atau bagaimana kondisinya kalimat itu, meaning-nya gitu, kira-kira communication-nya, apa sih yang mau disampaikan dari teks itu ke pembacanya. Yang terakhir adalah cultural context, jadi cara penulis mengungkapkan pesannya dalam bahasa, karena ada pengaruh budaya di situ. Karena budaya adalah bagian dari bahasa. Contoh misalnya, kita kan kalau ngomong di bahasa Indonesia ada kayak, "Ih, kok gitu sih?" Nah, "ih" itu kan sebenarnya nggak ada nih di bahasa Inggris nih, gitu. Terus "sih" juga nggak ada di bahasa Inggris. Nah, orang kan pasti bingung, Kak, what is the meaning of "ih" and "sih" gitu kan. Nah, itu adalah yang dimaksud dari cultural context. Jadi kayak ada tambahan-tambahan, misalnya ada bahasa-bahasa tertentu, slang-slang tertentu, atau mungkin orang itu dari Afrika, terus ada menggunakan tambahan imbuhan-imbuhan tertentu di bahasa dia. Nah, itulah pentingnya kadang penerjemah juga membaca, biografi dari penulis itu. Kayak dia berasal dari mana, dia tinggal di mana, dan sebagainya. Jadi agar tahu nih, bisa mencari padanan, istilah itu di kamus bahasa sumbernya gitu. Kemudian kita pindah lagi ke situasi langkah pertama adalah analysis of meaning gitu. Jadi kita akan menganalisis meaning-nya itu menemukan arti atau pesan. Nah, dari SBU bahasa sumber ke SBA. Nah, bahasa dalam melakukan analisis itu ada yang pertama memahami makna leksikon yang tadi, terus memahami struktur kalimat yang baik, menjadi kalimat yang baik, kemudian memahami situasi apa yang ingin dikomunikasikan, dan yang terakhir memahami konteks budayanya. Terus kita pindah habis analysis of meaning, pasti dong kita mendapatkan sesuatu. Nah, ini adalah discovery of meaning. Jadi discovery of meaning of the message ini ada yang kita ingin dapatkan nih dari kalimat itu. Discovery yang pertama adalah secara grammatical meaning-nya. Dia tuh udah ada nggak sih meaningful relationship between the constituent parts of the grammatical construction. Nah, kan setiap kata dengan kata yang lain kan berhubungan ya. Misalnya she walks to the mall gitu kan. Nah, itu kan antara she walks to the mall itu kan ada meaningful relationship-nya. Ada subjeknya, ada kata predikatnya gitu kan. Nah, itu adalah
sesuatu yang berhubungan, sebenarnya mempengaruhi bagaimana proses kita melakukan penerjemahan. Nyambung nggak sih sebenarnya kalimat ini atau kalimat ini tuh jumbled atau berantakan atau tidak sempurna misalnya. Yang kedua adalah referential meaning. Jadi the words as symbols which refer to objects, events, attracts, and relations. Nah, jadi setiap kata itu pun memiliki simbol-simbol tersendiri. Apa sih dia menyimbolkan apa? Dia tuh mewakili apa? Misalnya objects gitu kan. Berarti kan the book misalnya atau events kayak she events-nya walks. Relationship-nya to the mall. Itu relationship-nya. Kemudian yang terakhir ada connotative meaning. Jadi connotative or emotive meaning relates to the associative or emotional reactions towards of the participants in the communicative act. Jadi ada konotatif arti konotatif gitu. Jadi apa sih yang ingin disampaikan? Ada sesuatu dalam bahasa itu yang ingin menggambarkan sesuatu untuk dikomunikasikan kepada pembaca atau penerjemahnya. Ya, di sini ada nih, it involves such emotion, values, such as vulgar, obscene, or slang. Nah, bahasa-bahasa slang itu kan bisa lebih menggebrak kalimat itu menjadi lebih kayak jelas gitu perasaannya, apa yang ingin disampaikan. Jadi connotative meaning atau emotive meaning itu seperti itu. Kemudian ada lagi transferring meaning. Jadi setelah discovery, terus kita transfer nih. Yang tadi itu baru diproses SBU atau di source language, di SL. Nah, di situ kita transfer dong ke target language atau bahasa sasaran. Jadi transferring meaning itu process of transferring meaning from the source language into the target language. Dan yang terakhir adalah restructuring. The final stage in the process of translation, the stage of writing translation is a style suitable for achieving the appropriate effect in the receptor language. Jadi, walaupun kita udah tahu nih, oh, ini sesuai tata bahasa udah benar. Kira-kira maksudnya seperti ini. Ketika kita ingin menuliskan kembali misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, di bahasa sasarannya ini, bahasa Indonesia, kita akan menyusun kembali sesuai dengan peraturan kebahasaan yang baik dan benar di bahasa Indonesia. Jadi kenapa sih ini terjadi? Karena di bahasa Indonesia sendiri kan punya peraturan. Ada leksikonnya juga, ada grammaticalnya juga di bahasa Indonesia, ada juga komunikatifnya juga, ada cultural konteksnya juga. Jadi di situ adalah kita mencari nih style yang suitable. Karena kita ingin mendapatkan efek yang benar, appropriate effect di bahasa sasaran atau receptor language-nya. Okay, that's all from me. The next slide will be explained by Karatna. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Saya Ratna Indrawati. Saya akan menjelaskan tentang grammatical point word considering. Yang pertama ada atributif, yaitu adjektif atau kata sifat yang digunakan before a noun or after it, atau digunakan setelah kata benda. Digunakan setelah atau sebelum kata benda. Contoh yang digunakan sebelum kata benda itu pada kata smart boy. Boy sebagai noun dan smart sebagai adverb. Nah, terus ada juga an old camel. Camel atau unta sebagai noun, terus old sebagai kata adjektifnya. Yang digunakan setelah noun, contohnya adalah something beautiful. Something sebagai noun and beautiful sebagai kata sifat atau adverbnya. Terus ada lagi people in the desert. People sebagai noun in the desert, di gurun pasir sebagai dia adverbnya. Lalu yang kedua ada participle, yaitu present and past. Maksudnya di sini part of present or past itu digunakan sebagai adverb. Contohnya sewing machine. Mesinnya itu sebagai noun, terus adverbnya itu sewing, menggunakan bentuk present sebagai adverbnya. Lalu yang satu lagi contohnya written exercise atau latihan tertulis, exercise sebagai noun, lalu written part participle-nya sebagai adverb. Yang ketiga ada gerund. Gerund itu kata kerja yang ditambahin ing. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, gerund ini bisa membentuk sebagai subject position, direct object position, subject complement, dan object of preposition. Gerund sebagai objek, contohnya adalah swimming make you healthy. Swimming di sini digunakan sebagai subjek. Ada lagi contohnya adalah smoking is bad habit.
Nah, smoking di sini digunakan sebagai subjek. Lalu gerund sebagai direct object, contohnya gimana? Contohnya, the man love drinking. Nah, drinking di sini digunakan sebagai direct object. Contoh lainnya, the girl like joking. Nah, jokingnya itu sebagai direct object. Lalu gerund prasar sebagai subject complement. Contohnya, seperti his job is painting house. Nah, painting house ini paintingnya digunakan yang ditekankan di situ. Ada lagi contohnya, his hobby is watching TV. Lalu gerund prasar sebagai object of preposition. Contohnya, the girl is interested in studying English. Nah, studying-nya itu yang sebagai preposition. Terus ada lagi satu lagi contohnya, the boy is fond of reading novel. Yang keempat ada tense maker, yaitu kata keterangan untuk menentukan tenses dan keterangan waktunya. Contohnya, he is reading it now. Nah, reading-nya itu bisa kita lihat di situ sebagai present continue. Lalu ada now. Now itu dia keterangan waktunya saat ini. Lalu contoh satu lagi, he wrote her very long letter last week. Nah, wrote itu kan dia past perfect. Lalu kata keterangan waktunya ada pada kata last week. Yang keenam ada conditional sentence. Sebelum nomor 5 dulu. Nomor 5 ada auxiliaries dan modal. Seperti yang kita udah tahu, auxiliaries itu adalah kata pembantu untuk melengkapi kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Ada 3 bagian, yaitu be, do, dan have. Pada be termasuk di dalamnya adalah I am, is, are, was, were, been, being, terus to be. Nah, yang bagian kedua itu ada do, termasuk di dalamnya do, does, did, done. Yang ketiga have, termasuk di dalamnya have, has, had. Nah, semua itu digunakan tergantung siapa subjeknya dan tensesnya. Terus ada lagi modals. Modals itu yang kata yang ditempatkan sebelum main verb atau kata kerja utama untuk memodifikasi makna dari kata kerja utama tersebut. Fungsinya untuk mengekspresikan willingness atau kemauan, ability atau kemampuan. Terus ada lagi necessity atau kebutuhan, dan possibility atau kemungkinan. Contohnya itu can dan could, might dan might, will, shall, dan would. Ada lagi should and ought to. Terus yang terakhir ada must dan have. Terus baru yang keenam itu ada conditional sentence. Conditional sentence juga seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahkan yang di dekat-dekat waktu ini kita juga belajar di advanced structure kemarin. Ada 3 tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 1 itu formulanya if, verb 1, terus ditambahin will, terus verb 1 lagi. Yang tipe kedua itu if, tambahin verb 2, terus pakai would, terus verb 1. Yang ketiga, itu juga ada if, have, verb 3, terus ditambahin lagi would, have, verb 3. Semuanya itu adalah pengandaian jika atau seandainya dalam bahasa Indonesia. Contoh yang tipe pertama itu John is sufficiently intelligent but he doesn't work hard. Itu situasinya kayak gini. Bentuknya bisa jadi if John work harder, he will pass his exam. Terus yang tipe kedua situasinya I live in Jakarta, I don't live at a village, terus life is difficult in Jakarta. Terus form atau bentuknya bisa jadi if I live in the village, life would become easier. Terus yang di tipe conditional 3 situasinya John didn't study hard, lalu he got bad mark in his final exam. Contoh bentuknya atau ininya tipe 3-nya, if John had study hard, he would have good mark. Terus yang ketujuh itu ada verb of wishing atau kalimat-kalimat harapan. Itu menggunakan kata wish, disesuaikan, wish-nya itu disesuaikan dengan tenses yang kita pakai, bisa verb 1, 2, atau dan 3, yaitu wish. Terus ada juga kalimat lainnya request, insist, terus urge. Terus ini selanjutnya itu
Oh, contoh kalimatnya misalnya, I wish you happy many return of the day, gitu. Terus yang ke-8, other within clauses atau grammatical pattern. Ini kayak dia modelnya dalam satu kalimat itu ada 2 kalimat. Kayak they having dinner, terus he can play tennis, terus contohnya lagi he smoke cigarette. Itu dijadikan satu. Terus ada eplisis itu structural relation where one linguistic item is omitted. Jadi ada satu kata yang digunakan dalam dalam satu kalimat, tapi sebenarnya itu 2 kalimat yang dijadikan satu. Contohnya, Jane bought some envelope and Susan some stempel. Yang kata yang ditekankan harusnya digunakan 2 kali, jadi diringkas jadi 1 kali aja. Jadi yang tadi saya sebut Jane bought some envelope and Susan some stempel itu kalau di bahasa Indonesia kan jadi Jane membeli sejumlah amplop dan Susan membeli sejumlah perangko. Tapi pada kata yang di Susan membeli sejumlah perangko, membelinya itu nggak ditulis lagi, sudah diwakili di kata bought yang di kalimat yang pertama. Contohnya lagi, John seems angry, but Peter certainly was. Kalau di bahasa Indonesia kan, jadi John tampaknya marah, tapi Peter benar-benar marah. John marah, Peter juga marah, tapi kata marah itu cuma ditulis sekali di kalimat yang pertama itu, terus setelah itu Peternya itu enggak. Tapi artinya sama-sama marah. Terus yang 10 itu ada transformation into canal sentence. Transformation into canal sentence itu dia biasanya kalimat yang kompleks, gabungan dari beberapa kalimat, terus kita pecah lagi jadi kalimat-kalimat yang lebih sederhana. Jadi beberapa kalimat yang sederhana. Contohnya, when I entering the old house, I was saw something frightening. Itu dipecah bisa jadi 5 kalimat. Yang pertama, I enter the house, kalimat sederhana. Saya memasuki rumah. The house is old. Rumahnya tua. Yang ketiga, I saw something. Saya melihat sesuatu. Yang keempat, something was frightening, menakutkan. Sesuatu yang menakutkan. Terus yang kelima, something was in the old house. Ada sesuatu di rumah tua tersebut. Oke, Kak, next. Maaf, Kak, selanjutnya. Selanjutnya adalah padanan gramatikal atau grammatical equivalent. Bila struktur, bahasa sumber, dan bahasa yang akan kita bahasa sasarannya sama, penerjemahan akan cenderung lebih mudah. Namun jika bahasa sumber dan bahasa sasaran berbeda dalam struktur dan gramatikalnya, maka diperlukan penyesuaian gramatikal. Misalnya, penggunaan kata sandang tertentu dan tak tentu atau artikel. Padanan the dalam bahasa Indonesia adalah nya, itu, ini, tadi, dan tersebut. Pada artikel tak tentu, adalah sebuah, sebutir, seekor, sekuntum, seseorang, dan lain-lain. Namun, artikel tidak selalu diterjemahkan karena tidak selalu ada artinya. Misalnya pada the horse is grazing the yard. Kudanya, the horse itu the-nya itu jadinya. Pada bahasa Indonesia, translate-nya itu kudanya sedang merumput in the yard, di halaman, the yard. Nah, the yang pada kata yard ini dia tidak ada artinya, jadi tidak diterjemahkan sebagai apa-apa. Pada contoh di atas nih, terus yang ada lagi contohnya, I saw a beautiful girl last night, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi saya bertemu seorang gadis cantik tadi malam. Ada lagi dalam bahasa Inggris, contoh lainnya, what a beautiful girl. Alangkah cantiknya gadis itu, nya itu dijadikan itu. Next. Nah, ini contoh selanjutnya adalah ada kata and the running one of corner of the kitchen to the other, since you folk have an old-fashioned kitchen. The running. Nah, kata the di sini tidak diartikan sebagai apa-apa, jadi the running itu artinya langsung ke running aja, running berlari atau berlari-larian. Of the kitchen
Oke, kita lanjut sebentar karena ada masalah teknis. Jadi, ada the running. Di sini the-nya itu tidak diartikan, tapi kita artikan running-nya. Artinya lari-lari. Karena ada kata from one corner to the other. Jadi bukan yang lari-lari, tapi lari-lari. The-nya kita tidak artikan. Kemudian ada lagi of the kitchen. Nah, of di sini adalah of the itu di dapur. Karena of the kitchen. Karena kan ada kegiatan nih, ada events, ada running. Nah, relationship-nya one corner to the other corner. Terus ada gitu untuk tempatnya adalah of the kitchen. Jadi di sini of itu kita artikan di dapur. Terus the other, to the other ada artinya adalah yang lain gitu. D-nya kita artikan jadi yang lain karena dari satu pojok one corner to the other, ke pojok yang lain gitu. Nah, kemudian untuk contoh yang tadi ada lagi di sini adalah an old fashioned kitchen. N-nya di sini adalah sebuah dapur yang tua atau dapur yang jadul begitu. Kak Ratna, ada yang mau ditambahkan? Oh, maaf, agak sedikit gangguan. Oke, dilanjut ya. Tadi sampai of the kitchen. Of the kitchen ini diartikan sebagai of the kitchen, di dapur. Jadi partisipannya of the kitchen itu di dapur. The others yang artinya yang lain. Di sini diartikan sebagai yang. Lalu ada an old fashioned kitchen. N-nya itu jadi dia sebuah dapur lama dengan gaya lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain yaitu Kak Irnawati. Silahkan Kak Irna. Oke, thank you Ratna. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai padanan grammatical atau grammatical equivalent. Bentuk jamak dalam bahasa Inggris tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk yang sama dalam bahasa Indonesia. Biasanya ditandai dengan pengulangan kata tersebut. Misal, bahasa sumbernya, they gave me the answers. Bahasa sasarannya, mereka memberiku jawaban atau memberikan jawaban kepadaku. Kata answers tidak diterjemahkan dengan jawaban-jawaban. Ada contoh lainnya, yaitu the two books you read are, bahasa sasarannya, kedua buku yang kamu baca adalah, bukan untuk kedua buku-buku. Sedangkan untuk kata children diterjemahkan anak-anak. For the example is di sana bisa kita lihat ada 3 contoh gambar dan ada subtitlenya. Yang pertama yaitu since you folks have an old-fashioned kitchen. You folks itu sama saja seperti kata kalian. Jika kita terjemahkan dalam satu-satu, you itu artinya kamu, dan itu hanya satu orang, karena di situ ada kata folks, jadi bentuknya menjadi jamak. Dan di situ ada a shallow wooden trough in which we mounted for 40 watt fluorescent tubes. 40 mengacu pada wattnya, maksudnya yaitu mengacu pada watt listriknya tersebut yaitu 40 watt dan tubesnya itu bentuk jamak tanpa keterangan angka. Dan gambar yang ketiga, since most women prefer to walk from right to left. Most women.
most women itu artinya kebanyakan wanita. Jika kata women diganti dengan woman, woman itu hanya ada satu. Dan women itu bentuknya jamak. Going through the process of translation to make adjustments somewhere in the receptor language of the formulation of thought, the message of SL to be made easy for readers, also to avoid a dull and uninteresting translation. Okay, that's our presentation today. Thank you so much for your attention. See you next week. Bye-bye.